Tapi sebenarnya ini bukan open filter katanya. Jadi ini tuh sejenis apa, Om? Ya sebenarnya sih apa ya? Ya mirip-mirip open filter, cuman tidak ada filternya gitu. Pada zaman itu berarti si liverynya itu dipakai buat JTCC, Japanese Touring Car Championship. Selang-selang seperti ini kan emang difungsikan untuk high speed sih sebenarnya sih, buat racing, balap biasanya gitu. Cuman nggak masalah sih. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car, biar dompet cepet, yang penting modif kita lancar. Nah, hari ini kita sama mobil yang sering banget saya lihat di TikTok, Om. Jadi katanya mobil ini dibikin berdua, ayah dan anak gitu ya. Iya. Nah, saya kenalnya sama si Davanya. Ya, anak saya. Nah, itu yang ngebikin dan bikin konten-konten di TikTok. Iya, dia yang sering. Nah, cerita pendeknya gini, Om. Saya sering banget ngontek, tapi susah kan nge-reach-nya karena kita nggak saling follow. Iya. Saya udah lihat lama, kayaknya udah ada 3 bulan kayaknya udah ada. Betul. Nah, biasanya saya cari-cari cara sampai saya cariin nama anak Om di TikTok. Terus ada, tapi sebelum itu nyari dulu kayak Greco Rally Greco, nyari kira-kira akunnya yang mana nih di Instagram. Kalau Instagram kan bisa ngirim pesan DM tanpa harus saling follow kan. Nah, saya akhirnya nemu IG anak Om. Dari situ baru bisa tuh terkoneksi, karena udah lumayan lama lihat di TikTok dan konsepnya menarik sekali. Iya. Sebelum kita ngomongin soal konsepnya dan lain-lain, kita ngomongin modifannya dulu, Om. Boleh. Tapi sebelumnya lagi kenalan, namanya siapa, mobil apa, dan ini tahun berapa, Om? Oke, nama saya Ihsan. Punya mobil Corolla Grid tahun 94. Ini seri SE Limited. Sudah beberapa part yang sudah dimodif. Oke. Nah, kita rubah ke yang street racing. Oke. Nah, kita ngomongin pelan-pelan dikit-dikit, Om, ya. Boleh. Dari kaki-kaki dulu deh. Velg dan ban ini pakai apa? Karena menurutku ini besar banget buat mobilnya. Iya, velg menggunakan ring 17. Velg Jepang dari Technicraft. Oke. T6 Forget. Emang agak jarang sih. T6. Technicraft. Kodenya apa tadi? Technicraft T6 kalau nggak salah. Technicraft T6 Forget gitu. Oke. Dari Jepang. By Tanesia. Jadi dulu ada apa? Tanesia tuh untuk membuat ininya sih, kalau nggak salah sih dari Jepang juga sih. Hafal spek velgnya nggak, Om? Spek velgnya itu velg lebar 7, ring 17, offsetnya 43. Oke. Itu dari depan belakang sama? Sama. Oke. Ban menggunakan XX2 215 40 ring 17. Lumayan tipis. Iya. Tapi meskipun dia tipis, menurut aku kalau ini nggak di camber, mentok. Di camber. Mentok ya harusnya ya? Iya. Ini di camber sampai minus berapa, Om? Minus mungkin depan kalau nggak salah 2 ya. Belakang? 2 belakang kurang lebih mirip ya. Mirip sih. 2 jadi ya. Agak ditarik ke dalam. Iya, sengaja tadinya mau rencananya sih agak sedikit masuk ke dalam ya, untuk di belakangnya ternyata agak susah. Jadi agak mepet kalau fender kejauhan kena coilover. Oh iya. Terlalu dalam kena coilover, terlalu luar kena fender. Iya, jadi ini udah dapat settingan yang pas. Ini pun ditambahkan spacer knock adaptor sih. Buat biar agak kesini dikit. Iya, jadi nggak terlalu miring banget lah chambernya. Jadi kemarin sempat ada benturan gesekan lah sama coilovernya. Oke. Dan ini setelah settingan kayak gini di bawah 4 orang pun masih oke, Om ya? Alhamdulillah ya? Masih nggak nyangka sih, nyaman. Ya, masih nggak mentok lah. Dan ini setelah minus akhirnya, Om, berarti si coilovernya ini, berarti ini coilover ya? Ini coilover dari Mainz, coilover adjustable dari Mainz Performance. Nah, kemarin itu pas dipasang coilovernya, settingannya berarti harus bareng sama cambernya, bareng velg sama bannya, semuanya harus bareng tuh ya? Iya. Harus punya coilover dulu. Pertama coilover dulu. Udah ada velg, pasang coilover. Setelah itu baru kita pilih. Oke, jadi kalau punya, sebenarnya amannya coilover dulu aja, Om. Coilover dulu. Coilover. Velgnya kan jadi suka-suka tuh. Boleh sih sebenarnya kalau pelek dulu, kalau mobilnya masih standar ya
itu baru coilover. Nah, ketika ke bengkel kaki-kaki kan nanti tinggal mau diturunin atau mau direbahin, nanti tinggal cari settingan yang pas untuk chambernya. Keren. Jadi ini dengan bantuan coilover jadi bisa dipasin lah atas bawahnya ya, naik turunnya. Iya. Kebetulan emang part racingnya untuk Corolla ini agak cukup susah dan jarang sih sebenarnya. Kebanyakan Honda. Kalau Honda emang lagi banyak ya. yang mainin juga kan? Banyak, Honda kan cukup banyak. Kalau Corolla seperti Grid ini emang cukup jarang sih. Agak jarang barangnya. Nggak kemana aja nggak apa-apa. Oke. Nah, soal kaki-kaki ini berarti udah selesai kayak gitu dan ini hasilnya tidak mentok, fitmentnya manis, tapi jarak depannya masih oke buat harian ya, Masih oke buat harian. Tadi ini ada sebenarnya udah beberapa kali revisi. Udah beberapa kali. Ada kali 5 kali. Ketemu fitment yang pas, tidak mentok, tidak gasruk. Ya itu sih, kurang lebih 5 kali. Meskipun udah punya coilover tetap harus setting balik bolak-balik. Iya, setting ulang lagi. Asumsi saya kan offsetnya yang pelek ini kan nggak terlalu lebar ya. Asumsinya tuh ini ban bisa masuk, karena kalau kita kembali lagi konsep ini kan konsepnya apa nih, touring kan. Kalau touring tuh kalau Mas lihat mobilnya tuh pada mepet fender, kadang amblas sama si velgnya gitu, ketemu sama velgnya itu, rodanya, bannya nggak kelihatan. Nah tadinya mau sampai segitu, cuman ternyata perlu banyak pengorbanan yang bobok fender yang lebih dalam lagi, jadi saya putuskan jangan terlalu rebah banget deh. Soalnya kalau dilihat-lihat ya Om ya, ini mobil mulus banget soalnya ya. Iya. Kalau dihabisin kayaknya sayang. Pernah dihabisin, cuman sayang, karena sayang jadi ya itu ada gasruk kena roda ke fender, dibalikin. Iya, ketika belok atau yang ngebut atau belok, jadi aku di adjust lagi. Keputusan yang bagus karena ini mobil yang terawat ya Om ya. Alhamdulillah, ini mobil sebenarnya mobil harian, mobil standar sih sebenarnya. Hanya ngerubah penampilan aja sih. Standar sih enggak. Ya. Ntar kita ngomongin mesinnya. Oke, kaki-kaki selesai Om ya. Perlampuan ada yang diubah gak sih Om? Lampu? Lampu enggak, standar ya? Paling cuman di wrapping warna kuning, yellow aja sesuai dengan temanya. Oke, kita ngomongin knalpotnya. Knalpotnya sudah dirubah, semuanya sudah diganti full dari depan sampai belakang. Pakai brand? Lokat dari FCK Exhaust 421. Oke. 421. Oke. Iya. Nah, kita ngomongin boleh gak sebelum ke mesinnya, karena pasti ditunggu-tunggu dan gue penasaran juga Om soal mesinnya. Tapi kita ngomongin dulu konsepnya ya. Boleh. Stiker ini, konsep ini ternyata bukan seperti yang gue bayangkan. Iya. Gue kira tadinya ini adalah tim rally-nya seperti Eterna. Gue sering lihat nih stiker-stiker gini, tapi buat rally timnya Eterna. Ternyata salah gue. Nah ini stikernya apa Om? Ini sebenarnya stikernya kita ngambil dari zamannya dulu Mas, tahun 90-an lah. Pada saat touring car untuk Corolla ini kan ada Fat Powercraft ya. Itu kalau misalkan di searching di Google sebenarnya sih emang udah ada liverynya, nanti mungkin bisa ditampilkan contohnya. Nah kita yang tadi itu betul ya? Kita mau ngerubah, menyamakan dengan seperti pada zamannya. Pada zaman itu berarti si liverynya itu dipakai buat JTCC, Japanese Touring Car Championship. Sejenis balapan di Sentul. Iya, sirkuit. Dulu banyak di event-event yang dilaksanakan ya. Seperti di Jepang atau di Australia kalau nggak salah. British juga ada kalau nggak salah. Kebanyakan sih dari British ya, dulu kalau di British kan namanya BTCC ya. Oh, depannya doang yang diubah. Iya, kalau ini kan mungkin kalau JTCC dan mobil-mobil Jepang jadi lebih in. Sirkuitnya kebanyakan di Jepang. Benar. Jadi lebih in pakai nama JTCC sih sebenarnya gitu ya. Karena mobilnya mobil Jepang. Betul. Jadi konsepnya kita ngerubah mobil standar, ngerubah konsep jadi ke JTCC livery. Gokil. Dan ini cuman berbeda berarti angka dan sponsornya katanya. Ya, ada beberapa yang kita bedakan, yang nggak sama persis, kayak angka. Ini angka lahir anak saya.
terus sama sponsor yang di bawah mobil ini. Sebenarnya sih bukan sponsor ya, part yang kami gunakan sih. Jadi kayak ngambil brand-brand yang pokoknya dibedain lah biar nggak sama itunya. Betul. Okay. Stiker berarti sebutnya wrapping. Full wrapping sebutnya. Ya. Full wrapping. Sebenarnya sih ini mobil kan sebenarnya tuh masih awal mulanya kan cuman dipakai tuh sebenarnya buat awalnya sebuah Greco putih normal kan? Ya, enggak, warnanya sebenarnya aslinya grey. Jadi sebenarnya mobil ini ditujukan sebenarnya buat latihan aja, buat belajar aja Mas, belajar nyetir karena kan masih high school ya, masih sekolah. Sebenarnya sih punya mobil ini tuh untuk belajar nyetir anak saya. Semakin bertambah makin gede. Perjalanan makin gede, terus makin seneng sama mobil. Nah, akhirnya pengen sesuatu gitu, modifikasi yuk. Kemarin tuh waktu itu sempat ngomong nah ya udah akhirnya saya putuskan karena kebetulan kita juga seneng yang berbau racing lah. Ya udah akhirnya kita konsepin ke livery JTCC. Kebetulan karena memang di zaman dahulu kala yang seperti saya bilang tadi emang ada untuk balap realnya itu ada. Dan kayaknya kalau ngobrol tadi di off cam kayaknya Om berdua emang nontonin banget ya JTCC itu ya. Iya, kebetulan memang itu agak susah didapat, tapi kalau di Instagram itu suka ini ada sekilas saja sih videonya tuh. Kita ngomongin sedikit ya. Si open filternya tidak biasa. Namanya tadi apa Om? Velocity Stack. Nah, tapi sebenarnya ini bukan open filter katanya. Jadi ini tuh sejenis apa Om? Ya sebenarnya sih ya mirip-mirip open filter, cuman tidak ada filternya gitu. Kalau Mas biasanya kayak misal Cayenne itu kan ada filternya tuh, ada jaring-jaringnya gitu. Kalau ini memang corong aja sebenarnya. Dia mengambil udara langsung dari luar. Iya, sebenarnya. Tanpa saringan. Betul, tanpa saringan. Kita tadinya mau pakai tambahin diskat saringan, cuman khawatir tertahan udara, jadinya kita sementara ini sebenarnya cuman ini aja sih, cuman bukan untuk daily sih, bukan untuk harian, dan ini cuman sementara saja. Sebenarnya aslinya kita pakai yang filter gitu, yang ada filternya. Tadi sebutannya Velocity ya? Velocity Stack, kayak semacam kayak trompet, corong trompet Mas. Tapi memang sebenarnya kata Omnya tadi kan dia lumayan, Omnya juga dulu main balapan ya? Dulu pernah balapan retro di Sentul. Oke, dan ini digunakan pada saat balapan itu kan dulu? Dulu saya pakai ini waktu itu kan mesinnya 4AG, jadi memang pakai ITB itu, individual throttle body, jadi yang corong-corong itu Mas. Cuma corongnya kan ada 4 tuh kalau 4AG. Nah itu pernah pengalaman pakai gitu. Suaranya itu emang beda, kayak mirip kayak VTEC kalau di Honda. VTEC kan ya. Iya. Padahal dulu pakai mobilnya DX. Dulu Corolla DX dipakein itu jadi suaranya kayak ke VTEC kan gitu ya. Kalau penampilan sih keren Om ya. Iya. Ke fungsi ada gak sih nambah banget gak sih? Performa lumayan agak enteng. Lumayan ya. Iya. Jadi yang tadinya tertutup dengan filter akhirnya dibikin buka biar angin langsung masuk aja. Iya, agak enteng sih. Kalau kita geber di atas 3000 tuh suaranya tuh udah kayak beda sih kalau sama yang pakai air filter biasa. Tapi jujur ini beresiko ya Om ya? Kalau misalkan ya sebenarnya sih resikonya lebih ke kotoran aja sih. Oke. Ya kotoran kan kayak kalau misalkan pernah ngeliat di drag race tuh kan pernah ada juga Mas menggunakan yang Velocity Stack, cuman di depan din moncong itu di depan itu trompet itu di depan. Bener-bener masuk banget udah depan. Iya. Mesinnya udah NA dimasukin ditaruh di depan tuh si trompetnya. Itu sih. Nah, apa aja sih detail mesin Om yang saya nggak nge setelah Velocity itu? Karena pas dibuka mata saya langsung lihat sana doang. Ya, mesin sih masih standar, cuma ganti open filter yang Velocity Stack, ditambahin sama strut bar, terus selangnya menggunakan selang Samco. Oke. Sisanya sih masih standar Mas. Oke.
Samco itu nanya ya bang ya, karena om, karena ini lumayan sering saya lihat nih, si selang ini tuh lebih bagus atau karena penampilannya bagus om? Orang sering banget pakai di Greco. Pertama, yang pasti kalau selang Samco itu dari panas ya, maksudnya enggak. Bahannya kan udah teflon ya, kalau nggak salah teflon. Beda agak keras, jadi ada 3 layer gitu ininya bahannya. Dan memang kan selang-selang seperti ini kan emang difungsikan untuk high speed sih sebenarnya sih, buat racing, balap biasanya gitu. Cuman nggak masalah sih di mobil yang standar tuh nggak ada masalah. Ya? Iya. Karena kan kalau misalkan kebetulan kan waktu itu selangnya sudah getas, ya udah sekalian aja ganti yang bagus Samco radiator. Oke. Seru. Nah itu soalnya dari kemarin saya pengen nanya itu lupa. Iya. Orang-orang kenapa sih orang seneng banget ganti ke Samco? Apakah karena warnanya lebih gitu? Kuat aja sih mas, lebih kuat. Warna kan sekarang ada yang merah, ada yang biru. Iya. Nah kebetulan kemarin mau nyari yang merah, nggak ada. Jadinya udahlah yang biru. Biru karena temanya biru gak sih om? Ya biru sih sebenarnya, kebanyakan umum sih biru. Cuman ini kan kombinasi sama ini kan, salah satu ini merah. Jadi merah. Jadi ada biru, merah, dan putih. Iya, campurnya biru, merah, putih. Merah. Nah, iya. Dan ini adalah Greco yang baru gue tahu, teman-teman. Ternyata ini Greco SE, tipe lebih rendah dari SEG, tapi trimnya benar-benar banyak yang beda. Contohnya kayak di tangan ya om ya. Iya. Jadi dia warnanya pun beda kalau aku lihat ya. Beda. Warnanya beda, kursi belakangnya beda. Iya. Harusnya kursi depannya juga beda, trim stiker-stikernya. Trim fabriknya gitu ya. Iya, jok fabriknya beda, motifnya. Berarti full lumayan banyak yang beda sih dari SE dan SEG. Tapi nggak tahu kenapa saya suka banget loh warna ini ternyata. Yang ini SE memang kalau dibilang langka, ya mungkin langka ya. Cuma memang populasinya emang jarang sih kalau yang SE. Karena jadi yang masuk ke Indonesia tuh ada 2, SEG sama SE. Nah SE itu kalau nggak salah terakhir tuh 94. Kalau nggak salah, koreksi kalau ada salah. Nah ini kebetulan mobil tahun 94. Sebelumnya tahun ini ada juga mas, tapi karbu, seri SE tapi karbu gitu. Itu kalau nggak salah. Karbu ya? Ya sama seperti yang saat ini, bedanya versi murahnya. Jadi belum adanya retract mirror. Terus list chrome-nya itu polos hitam. Kalau yang SEG ada chrome-chrome-nya, list kaca pelipit. Kalau ini semua warna hitam polos. Tara sih spionnya sih om. Spionnya masih manual. Kayak Starco, kayak Kijang Kota kan. Iya, makanya dibilangnya sebenarnya paling gampang versi murahnya. Yang bisa terlihat perbedaan itu adalah di joknya. Joknya sama yang SEG udah pasti jauh berbeda. Fabriknya, colornya, motifnya udah beda. Dan ini kursi depannya tapi lagi diubah nih. Ini pakai jok racing ya? Iya, pakai. Jenis apa nih om? Recaro apa nih? Recaro apa ya, Dava? Pokoknya Recaro lah ya. Recaro apa ini? Saya lupa. Pokoknya serinya Recaro dan diubah dua-duanya pakai sesuai dengan konsep. Sama sih. Mau ya tadinya mau bucket seat. Cuman bucket seat kan nggak nyaman dipakai daily. Ya udah biar bisa dipakai daily juga mobil, ya udah kita pesan yang bukan non bucket seat aja lah. Ini tambah dengan seat belt yang merah biar setema aja ya. Iya. Masih kursinya. Betul. Oke. Di dalam detailnya ada yang ketinggalan om? Paling ganti setir, ini semua pakai Momo Race. Kebetulan saya punya setir di gudang nganggur, ya udah kita retrim aja sih, retrim ulang pakai suede, Memore sama ini Momo pedalnya seat knob-nya. Oke. Bukan pedal, shifter. Iya, shift knob-nya. Oke, sama itu ada voltmeter buat lihat akinya. Iya. Karena umur segini biasanya suka aneh-aneh tiba-tiba om ya. Voltnya down yang gitu-gitu ya. Iya. Saya juga ngalamin tiba-tiba. Iya. Ntar lagi pagi-pagi tiba-tiba. Iya. Saya sih nggak mau terlalu banyak aksesoris mas. Karena kan biasanya kan
ada RPM gitu ya, yang ada lighter. Ini juga cukup sih. Iya. Udah cukup sih, udah enak dan enak aja buat harian. Soalnya penempatan juga bingung kalau mau penambahan RPM, lighter ataupun gauge yang lain gitu. Temanya berarti ini JTCC paling jauh kemana ini mobil Om? Paling jauh seputar ini aja, paling peak kayak gitu. Nggak pernah jauh-jauh, mobil hari Minggu doang Mas. Dan dipakainya agak harian atau enggak sebenarnya ini Om? Sekarang udah enggak ya? Dulu jarang sih, dulu juga jarang sih. Mobil makanya agak irit nih, mobil seminggu sekali Mas. Mobil-mobil konten ya Om ya. 0 sampai 10 Om kasih nilai buat mobil ini dong. Udah puas belum? Masih belum puas sih, masih. Angkanya di berapa tuh? Masih 8 lah. 8 ya. Duanya kemana nih menurut Om yang masih kurang nih di mobil ini? Tetap mau di upgrade lagi sih Mas. Masih banyak yang pengen kita coba upgrade lagi sih. Gitu. Kalau teman-teman mau lihat mobil ini, update-nya Instagramnya di mana sih, Om atau Bang? Ada dua sih sebenarnya. Kalau mau aktif ya mungkin ke anak saya sih. Nanti mau dicantumin apa gimana? Boleh disebutin dulu. Ihsan MLYN ini sebenarnya ada sini nih. Kalau ini saya, Mas. Ihsan MLYN. Terus kalau anaknya? Sebenarnya di stiker di itu ada tuh di kaca. Ntar kita insert ya gambarnya ya. Oke. Dan seru banget akhirnya ketemu dengan Greco yang sering viral di TikTok ini. Ternyata memang usaha keras anaknya berbuah hasil. Saya nggak main TikTok padahal Mas. Saya nggak main TikTok. Saya bilang katanya, ya ini yang nonton banyak banget. Waduh, oh ya udah bagus lah. Saya bilang gitu kan. Karena saya nggak main TikTok, saya nggak punya TikTok, jadi ya bangga dong. Biasalah anak ABG lah, pengennya yang. Tapi bangga dong Om ya? Iya. Punya anak yang ternyata bisa bikin mobilnya jadi viral, jadi banyak orang yang pengen tahu. Alhamdulillah. Dan akhirnya teman-teman dari How to Treat sampai pengen request Om waktu itu. Masa? Waktu itu saya bikin konten, cariin mobil yang viral dong, yang keren dan kalian penasaran isinya gimana. Gitu. Dan ini ada mobil yang salah satunya disebutin. Makanya waktu itu kayaknya pernah lihat deh ini mobil. Gitu. Ternyata bener ini mobil yang beberapa kali gue lihat di TikTok gitu. Makanya saya nyari banget ketemu. Dan teman-teman kalau mau lihat update-nya langsung aja ke Instagramnya. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Thanks banget yang udah nonton, dan sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya dengan video-video dan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Om, thank you banyak ya. Sama-sama. Sama-sama ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye.